Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari ini untuk kita bisa memuji nama Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah hadir dimanapun kita berada. Tidak terbatas ruang dan waktu. Dia ada di dalam hati kita saat ini. Di mana hati kita akan kita bawa untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa penyembahan kita, pujian kita hanya bagi Dia, Allah kita yang hidup. Mari saya mengajak jemaat untuk berdoa bersama-sama. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami ada sampai hari ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bawa segenap hati kami. Ucapan syukur kami, penyembahan kami hanya bagi Engkau. Karena Engkau adalah Allah kami yang layak kami sembah. Mari ya Allah Roh Kudus, urapi setiap kami saat ini. Terpujilah buat nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kasih setiamu yang sungguh kami rasakan Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji
kita dan katakan, siapakah ku ini Tuhan, dari biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan melimpah dalam hidupku. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Ini hati kami ya Allahku. Bentuk kami lebih lagi dengan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Di tengah-tengah kondisi saat ini, kekuatan yang daripada-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan Engkau mengubah setiap hati kami saat ini. Membentuk pribadi kami lebih baik lagi. Sehingga kami mampu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Ini kami ya Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Bapa sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku,
betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan, betapa ku menyadari, haleluya, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya saat ini kasih-Mu mengalir lebih dalam lagi dalam hidup kami. Mari ya Allah Roh Kudus, kami buka hati kami untuk kami siap ditabur akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang berbicara lebih dalam lagi ya Allah Roh Kudus. Pakai kami, bentuk hati kami lebih lagi untuk kami semakin serupa menurut akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tak terasa sudah kurang lebih 3 bulan kita menjalani kehidupan sehari-hari di tengah-tengah pandemi yang masih terus terjadi atas bangsa kita dan di sekitar kita. Dan juga kurang lebih 3 bulan kita masih melakukan ibadah secara online. Namun kiranya sekali lagi hal ini tidak mencuri sukacita kita,
Tetapi yang terpenting adalah Allah hadir di tengah-tengah kehidupan aktivitas kita dan juga ibadah kita pada pagi ini. Amin. Itu jauh lebih penting, Allah hadir atas ibadah kita. Tahun lalu saya melakukan suatu kesalahan, yaitu saya lupa untuk memperpanjang SIM, baik itu motor maupun mobil. Tidak tanggung-tanggung saudara, dua SIM saya lupa untuk memperpanjangnya. Maka seperti yang Bapak Ibu ketahui dan saudara ketahui, mau tidak mau saya harus membuat SIM baru lagi. Semua persyaratan administrasi sudah saya penuhi, tinggal pada giliran saya harus mengikuti ujian praktek baik mobil maupun motor. Sebelum saya akan melakukan ujian praktek mobil, saya melihat seorang bapak yang sedang melakukan ujian praktek mobil. Saya melihat bagaimana dia melakukannya, dan saya ketika melihat bapak itu berhasil, saya pun mengalami suatu sukacita, senang. Wih, bapak ini berhasil. Wah, kemungkinan saya pun juga berhasil. Lalu saya sedikit ketika melihat lihat bapak ini turun dari mobil, saya terus mengamati bapak ini. Saya melihat dia menunjukkan ekspresi yang begitu sukacitanya karena dia berhasil lulus ujian praktek mobil. Dan yang luar biasa lagi saya lihat adalah dia memberikan sedikit uang kepada polisi yang menguji saat itu. Biasanya orang ngasih tips dulu baru melakukan ujian praktek. Ya, tapi bapak ini berbeda. Dia praktek dulu, dia berhasil, lalu dia kasih tips. Nah, itu luar biasanya. Dan ketika tiba giliran saya mengalami kegagalan. Saya menjadi lemas, saya merasa sedih, saya merasa kecewa. Kenapa saya gagal? Di tengah-tengah perjalanan saya berandai-andai Tuhan, andai kata saya mengalami keberhasilan seperti Bapak tadi. Oh, pasti saya pun juga akan mengalami sukacita yang sama. Tetapi itu andai-andaian saya. Lalu ketika saya tiba di rumah, saya buka handphone saya, lalu saya melihat ada sebuah WA dari seseorang dan dia mengirim suatu renungan yang berjudul Bersukacitalah senantiasa. Seketika itu terlintas dalam pikiran saya, sepertinya sulit. Setelah saya gagal melakukan ujian praktek mobil, lalu saya harus bisa bersukacita. Maka dari itu judul khotbah saya pada ibadah kita saat ini adalah mungkinkah bersukacita di tengah kesulitan. Pertanyaan ini saya percaya baik saudara maupun saya pasti punya satu jawaban yang sama, yaitu apa? Mungkin, namun sulit. Bisa, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Jikalau bersukacita di tengah keadaan yang baik, yang sehat, jikalau bersukacita di tengah-tengah keadaan yang diberkati oleh Tuhan, segala doa yang kita naikkan kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita harapkan semuanya terwujud, apa yang kita lakukan semuanya berjalan dengan lancar. Keluarga, anak, orang tua, semuanya dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Sangat mudah untuk saya dan saudara mengalami sukacita. Tetapi bagaimana dengan keadaan yang sebaliknya? Jikalau sekian lamanya kita berdoa kepada Tuhan, memohon jawaban Tuhan, tetapi sekian lamanya kita doa, jawaban Tuhan pun tak kunjung datang. Ketika kita berharap sesuatu, namun yang kita harapkan tidak
terwujud dalam kehidupan kita. Ketika semua yang kita lakukan semuanya tidak berjalan dengan lancar. Yang terjadi adalah kegagalan demi kegagalan. Omset usaha yang dilakukan mengalami penurunan. Bahkan ketika bekerja, perusahaan menyatakan suatu pemutusan hak kerja kepada diri kita. Dan kita melihat orang tua, kita melihat anak, kita melihat saudara kita yang lainnya berada dalam kondisi yang kekurangan atau bahkan sakit. Mudahkah bagi kita mengalami sukacita? Sekali lagi jawaban kita tetap sama. Bisa, tetapi itu tidak mudah untuk dilakukan. Bersyukur Alkitab yang ada pada kita dapat memberikan pencerahan kepada kita. Dapat memberikan suatu peneguhan kepada kita. Betapa besar kuasa sukacita ketika ada dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami kondisi yang sulit. Mari kita sama-sama buka di dalam Alkitab kita pada surat 2 Korintus pasal yang ke-8. Surat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Saya akan membaca satu ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan Bapak Ibu mungkin dapat menyimak dalam terjemahan yang lainnya yang ada pada Bapak Ibu saat ini. Demikian firman Tuhan. Mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat, tetapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu, mereka bergembira. Atau kalau boleh saya pakai kata yang lain, mereka bersukacita dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain. Meskipun mereka miskin sekali. Siapakah mereka ini yang dimaksud? Siapakah mereka yang dimaksudkan? Mereka adalah jemaat Makedonia yang dari ayat tersebut Bapak Ibu dapat lihat bahwa kehidupan ekonomi mereka bukanlah kehidupan ekonomi yang baik, yang mana mereka kategori orang kaya, bukan. Tetapi mereka memiliki kehidupan ekonomi yang sangat miskin. Namun sekalipun mereka berada dalam kondisi yang miskin, mereka dapat memberikan sumbangan kepada orang lain. Mereka dapat memberikan bantuan kepada orang lain. Dan itu dapat mereka lakukan karena mereka didorong oleh rasa sukacita yang ada dalam diri mereka. Mereka dapat memberikan sumbangan kepada orang lain karena didorong adanya rasa kegembiraan dalam diri mereka. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka di tengah-tengah kehidupan yang miskin, di tengah-tengah kehidupan yang sulit, di tengah-tengah kesukaran hidup yang begitu berat, namun mereka tetap memiliki sukacita. Mereka tetap mengalami suatu gembira dalam diri mereka. Apa yang menyebabkan mereka mengalami seperti itu? Kita lihat sama-sama di ayat yang pertama, dari surat 2 Korintus pasal yang ke-8, di ayat pertama di situ dikatakan, oleh karena kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka, oleh karena kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat Makedonia, maka di ayat yang kedua disambung, sekalipun mereka sudah diuji dengan kesukaran yang berat, dan di tengah-tengah keadaan yang sulit, mereka tetap mengalami sukacita. Mereka tetap dapat mengalami suatu kegembiraan dalam dirinya. Oleh karena apa? Apa yang menyebabkannya? Karena kasih karunia yang sudah mereka alami. Kasih karunia apa yang mereka peroleh? Kasih karunia apa yang mereka alami? Yaitu keselamatan dari Allah turun atas mereka. Keselamatan yang telah dilakukan oleh Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka
Dan mereka merespon kasih karunia itu dengan sangat begitu baik dalam diri mereka. Sehingga di situ mereka meyakini, karena saya sudah beroleh keselamatan dari Allah, karena saya sudah diselamatkan oleh Allah, maka surga akan menjadi bagianku di sepanjang kehidupanku. Fokus kepada kasih karunia, itulah yang membuat mereka akhirnya bisa mengalami sukacita di tengah-tengah kesukaran demi kesukaran yang mereka alami. Sehingga ketika mereka mengalami kehidupan yang sulit, ketika mereka mengalami suatu kesukaran hidup yang begitu berat, namun fokus mereka bukan kepada kesukaran itu. Fokus mereka bukan kepada kesulitan itu. Cara berpikir mereka bukan terpaku kepada betapa sulitnya hidup ini, tidak. Tetapi mereka terfokus kepada keselamatan. Mereka hanya terfokus bagaimana di tengah-tengah keadaan yang sulit yang saya alami, saya tetap dapat menjaga keselamatan yang sudah Allah anugerahkan atas saya. Ketika mereka terus memandang fokus keselamatan itu dan memandang surga yang begitu indahnya yang sudah firman Tuhan katakan, itulah yang menjadi penghiburan bagi mereka. Dan di situ mereka meyakini kesulitan, kesukaran hidup saat ini yang jemaat Makedonia alami tidak sebanding dengan betapa indahnya surga yang sudah menjadi bagian mereka, yang mana Allah anugerahkan kepada mereka. Saya meyakini pula ketika Paulus di dalam suratnya 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16, di situ Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Paulus tidak mengatakan bersukacitalah dalam keadaan yang diberkati. Paulus tidak mengatakan bersukacitalah di dalam keadaan yang baik. Tetapi Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Artinya dalam keadaan yang baik maupun yang tidak baik. Berada dalam keadaan yang diberkati maupun yang kekurangan. Tetaplah engkau bersukacita. Ketika Paulus mengatakan firman Tuhan ini, apakah Paulus berada dalam kondisi yang baik? Tidak. Apakah Paulus sedang berada dalam kondisi yang terus dalam pelannya mengalami kemulusan, mengalami kelancaran? Juga tidak. Kalau kita melihat surat-surat Paulus yang ada pada Alkitab kita, di situ pernah Paulus mengalami yang namanya di penjara. Ketika melayani Tuhan, dia harus dipenjara. Dan ketika dia berada di dalam penjara, apakah dia berkeluh kesah? Apakah dia menyalahkan Tuhan? Juga tidak. Namun apa yang terjadi? Namun apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia terus memuji dan memuji Tuhan. Karena ada sukacita dalam dirinya. Kenapa itu sampai terjadi adanya sukacita dalam diri Paulus ketika Paulus dipenjara? Karena dia hanya menantikan satu adanya harapan yang lebih baik, adanya suatu keadaan yang lebih indah ketimbang apa yang dia alami saat ini. Ketika dia mengalami satu keadaannya di penjara, ketika dia mengalami satu penolakan dalam pelayanan, ketika dia mengalami satu tantangan dalam pelayanan, dia tetap tidak terfokus kepada kesulitan-kesulitan itu, tetapi dia memandang kepada adanya suatu pengharapan yang Allah sudah sediakan, yaitu kerajaan surga yang begitu indahnya, yang tidak sebanding dengan kesulitan, kesukaran, tantangan yang Paulus alami. Dari apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia, dari teladan pelayanan Paulus, mari kita memetik satu kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau dan saya berada dalam keadaan yang sulit, ketika engkau dan saya berada dalam keadaan yang begitu menderita, ketika engkau dan saya berada dalam keadaan yang sulit untuk bersukacita, mari kita bersama-sama memandang ada surga yang
Allah sudah sediakan bagi kita, yang nantinya akan kita nikmati bersama-sama. Dan sekali lagi, ketika kita mampu memandang kasih karunia yang sudah dianugerahkan dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah anugerahkan, sehingga membuat kerajaan surga menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka seharusnya itulah yang menjadi pengharapan kita. Di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, kita masih tetap akan mengalami sukacita karena kita memandang kasih karunia itu, yaitu keselamatan dan kerajaan surga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya teringat ketika saya melakukan perjalanan ke Bali bersama-sama dengan teman-teman saya. Saat itu kami berencana pergi ke Pulau Bali dan kami naik mobil. Apakah selama perjalanan mengalami suatu kelancaran? Juga tidak. Ketika kami berada di Pelabuhan Ketapang, kami mengalami kondisi yang sudah mengalami kejengkelan, yaitu kami melihat antri untuk masuk ke kapal itu begitu panjang. Lalu sempat saya turun dan saya tanya, "Pak, kira-kira berapa lama lagi kami bisa masuk ke kapal itu?" Bapak itu menjawab, "Bisa sekitar 2 sampai 3 jam. Waduh, seketika itu sukacita saya sirna. Padahal sudah berangkat dari Malang, wah mengandai-andai, wah di Bali begitu indah, oh nanti ke sini, nanti ke sana, wah kami di dalam mobil berbincang-bincang dan bersukacita. Tapi ketika ada di pelabuhan, sukacita kami hilang. Sesudah beberapa hari kami ada di Pulau Bali, lalu kami pulang ke Malang. Apakah saya masih membawa kekecewaan yang di awal berangkat waktu kena macet di pelabuhan? Tidak, saudara. Kekecewaan itu hilang, tergantikan dengan ketika kami datang ke wisata, demi tempat wisata yang ada di Bali, kami menikmati ciptaan Tuhan. Kami begitu mengagumi apa yang Tuhan sudah lakukan atas alam semesta ini. Dan itu menggantikan kekecewaan yang sebelumnya kami alami. Dan kami beroleh sukacita ketika kami berada kembali di kota Malang. Saya percaya ketika kita terus memandang kasih karunia Allah yang sudah dianugerahkan atas kita, yang terus kita menanti-nantikan kerajaan surga akan kita alami, akan kita nikmati, maka saya percaya seperti yang sudah terjadi pada jemaat Makedonia, seperti yang sudah terjadi dalam kehidupan Paulus, mereka tetap mengalami sukacita di tengah-tengah kesulitan hidup yang mereka alami, karena mereka terus menantikan pengharapan kerajaan surga yang sudah Allah sediakan kepada mereka, kepada saya dan Bapak Ibu semua. Maka dari itu, ketika engkau dan saya berada dalam keadaan yang sulit, berada dalam keadaan yang sukar, mari kita memandang satu pengharapan yang indah, yang nantinya itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami selama kita hidup di muka bumi ini. Kebenaran lainnya yang mau saya sampaikan kepada saudara adalah ketika berada di tengah-tengah kehidupan yang sukar, namun bila dalam diri kita ada sukacita, maka itu akan memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Seperti yang terjadi atau contoh teladan dari jemaat Makedonia, ketika mereka berada di tengah kehidupan yang sukar, ketika mereka berada di dalam kehidupan yang kekurangan, namun karena adanya suatu kegembiraan dalam diri mereka, adanya suatu sukacita dalam diri mereka, sehingga mereka dimampukan untuk mereka memberikan sumbangan kepada orang lain. Saya teringat ketika menyaksikan satu tayangan di televisi, ada seorang wartawan sedang mewawancarai Mother Teresa. Saat itu wartawan sedang menanyai seperti ini, apa yang menyebabkan, apa yang mendorong dan apa yang memampukan Anda melakukan pelayanan sosial sampai sejauh ini?
Dan jawaban salah satunya yang menurut saya sangat tepat sekali, yaitu Mother Teresa mengatakan, saya dapat melakukan pelayanan sosial semuanya ini karena didorong oleh rasa sukacita dalam diri saya. Saya percaya, saya meyakini ketika dalam diri kita adanya suatu sukacita, itu akan mendorong kita dan memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang memberkati. Sebab umumnya ketika seseorang berada dalam kondisi yang tidak ada sukacita dalam dirinya, maka yang terjadi dalam diri orang tersebut adalah dia akan berdiam diri saja, dia hanya akan terus menyalahkan diri, dan bahkan lebih parahnya lagi dia menyalahkan Tuhan. Itulah umumnya terjadi dalam diri seseorang ketika tidak ada sukacita. Namun berbeda ketika ada sukacita dalam diri orang tersebut, maka dia akan didorong untuk melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Marilah kita saat ini di tengah-tengah kehidupan yang sulit bagi kita, mungkin di situasi pandemi saat ini yang mengkhawatirkan kehidupan kita, kiranya sukacita tidak hilang dalam diri kita, tetapi kiranya munculkan sukacita itu dari diri kita, dalam diri kita, yaitu dengan memandang kasih karunia yang sudah Allah anugerahkan atas kita. Pandanglah adanya pengharapan di dalam Tuhan, pandanglah akan adanya kerajaan surga yang sudah menjadi bagian kita dan yang akan kita nikmati, yang mana itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami selama kita hidup di muka bumi ini. Itulah kunci membuat kehidupan kita bersukacita. Mari kita berdoa. Satu hal yang kami mohon saat ini Tuhan, kiranya kami terus tetap dapat mengingat, merenungkan kasih karunia yang sudah Allah anugerahkan bagi kami. Itu akan kami hidupi di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami terus memandang akan adanya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami juga akan terus memandang akan adanya kerajaan surga yang sudah Allah juga sediakan bagi kami, yang nantinya pastinya akan kami nikmati ketika Tuhan datang yang kedua kalinya. Dan itu akan menjadikan kami timbul suatu sukacita karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih atas segala apa yang Tuhan percayakan dalam diri kami, dan kiranya itu dapat kami kerjakan dengan sukacita yang muncul dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Kristus. Pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Saudara, saya percaya bahwa kita akan mampu melalui semuanya ini karena keselamatan yang daripada Allah lebih besar daripada kesulitan apapun jua. Baik, pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa dan menerima doa berkat. Oleh sebab itu, saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang suci, Allah yang mulia, dan Allah yang besar, kami bersyukur Tuhan buat pelayanan firman yang Tuhan telah kerjakan hari ini melalui hamba-Mu. Untuk kami tetap Tuhan bersukacita di tengah-tengah situasi apapun. Firman Tuhan tidak membatasi sukacita kami di tengah-tengah situasi yang baik, tetapi di tengah-tengah situasi apapun, karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami itu jauh lebih besar, jauh lebih berharga bagi kami. Tuhan, kiranya roh Tuhan tinggal di dalam kami untuk membuat kami tetap bersukacita, sehingga di tengah-tengah sukacita kami bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang dibutuhkan oleh zaman ini, hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat di mana kami tinggal pada saat ini ya Tuhan. Bapa, oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami orang percaya, Engkau memberikan kemampuan bagi setiap orang percaya, dan bahkan memberikan hati untuk sungguh-sungguh
mencari dan mencari Tuhan dan bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Berkatilah kiranya Tuhan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkati usaha mereka ya Tuhan, buat usaha mereka berhasil. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam membuat usaha baru, menciptakan usaha baru, kiranya Engkau berikan Tuhan hikmat, pengetahuan dan juga Tuhan kemampuan untuk melakukan semuanya ini di dalam Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolonglah kiranya Engkau Tuhan menyembuhkan mereka, menyempurnakan kesembuhan mereka ya Tuhan. Kami teringat Tuhan pada saat ini Bapa, keadaan situasi di mana kami tinggal adalah keadaan di mana normal, tetapi bukan normal yang seperti biasa, normal yang baru, yang membutuhkan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan tolonglah agar Engkau berikan kemampuan bagi gerejamu, bagi para pelayan-pelayan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, untuk Tuhan dapat melayani Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mau menerima berkat yang dari Engkau. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk menerima berkat yang dari Tuhan pada saat ini. Dan percaya Tuhan akan melakukan semuanya ini untuk kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus terima berkat ini. Amin.